Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita mempelajari surat Al-A'raf yang dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 17 sampai ayat yang ke-17 ya. Ayat-ayat ini, ayat-ayat dalam surah Al-A'raf ini mulai dari ayat 11 dan seterusnya sampai ayat 27 nanti itu berisi tentang cerita Nabi Adam alaihissalam, bapak moyangnya manusia termasuk bapak kita, dan kisah tentang iblis, musuhnya manusia, musuhnya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Saudara sekalian, kelihatannya cerita ini hanya cerita seperti cerita-cerita biasa. Padahal sesungguhnya di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita yang hanya seperti cerita biasa, hanya seperti cerita-cerita di film-film atau di sinetron-sinetron ya, yang banyak disukai, digemari oleh orang-orang. Cerita-cerita dalam Al-Quran ini semuanya mengandung hikmah, mengandung pelajaran ibrah yang sangat penting untuk manusia. Termasuk cerita tentang Ashabul Kahfi yang dibaca oleh imam kita pada sholat subuh tadi. Itu bukanlah sembarang cerita, tapi cerita yang mengandung satu pelajaran untuk manusia, sekaligus cerita yang menunjukkan kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Sedangkan kita manusia ini tidak berkuasa kalau Allah tidak memberi kekuasaan kepadanya. Jadi saudara sekalian, saya akan mengajak saudara sekalian melihat kembali ayat-ayat ini dengan tafsirnya, supaya kita mendapatkan pelajaran dari cerita tentang Nabi Adam alaihissalam bersama iblis yang keduanya pernah tinggal bersama di suatu negeri, di suatu tempat yang disebut jannah atau surga. Surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam bukanlah surga yang akan ditempati oleh manusia yang nanti akan masuk ke dalamnya. Lain, beda, kata para ulama begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lihat cerita ini sedikit demi sedikit dari tafsirnya, karena kemarin kita terjemahkan saja dan tafsirnya hanya secara global saja, secara mujmal, secara garis besar saja. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ayat ini maknanya
Walaqad dan sungguh-sungguh khalaqnakum kami Allah telah menciptakan kalian. Kalian itu maksudnya kalian semua manusia termasuk penduduk Mekah pada waktu itu. Pada waktu surat Al-A'raf ini turun. Ya, surat Al-A'raf termasuk surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan kalian semua wahai manusia. Allah telah menciptakan kalian min adama dari Adam. Wa adamu sedangkan Adam min turabin Allah ciptakan, kami ciptakan min turabin dari tanah, dari debu, dari tanah liat. Sungguh kami telah menciptakan kalian tsumma sawwarnakum kemudian kami telah membentuk kalian, telah melukis wajah kalian. Kami Allah telah membentuk kalian, membentuk tubuh kalian dan melukis wajah kalian fil arham di dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian. Jadi wajah kita dibentuk oleh Allah, mukanya seperti bapaknya atau seperti ibunya atau seperti kakeknya atau seperti neneknya, itu di dalam rahim ibunya, dalam ibunya manusia, ibu kita. Terus wasawwarna Adam dan kami telah membentuk Nabi Adam. Kata-kata Allah, kami telah membentuk tubuh Nabi Adam. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas ya, yang dalam tafsir Ibnu Katsir tidak dibahas. Di sini dikatakan wasawwarna Adam dan kami telah membentuk tubuh Nabi Adam, rupa Nabi Adam wujudnya itu baina Makkah wa Thaif, di antara Mekah dan Thaif. Nanti kalau saudara piknik ke Mekah sana, lalu saudara lihat, ya, saudara lihat kota Mekah dengan kota Thaif. Berapa jaraknya? Kurang lebih 90 km. Kalau ditarik garis lurus. Kalau melalui jalan darat belok-belok itu bisa menempuh jarak 120 km. Itu jarak antara Thaif dengan Mekah. Wallahu a'lam, ini maksudnya apakah Allah mau membentuk tubuh Nabi Adam yang gedenya, tingginya kalau diukur itu sejauh Thaif dengan Mekah. Wallahu a'lam bissawab. Wah, kalau gitu gede banget itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Atau tafsir yang lain, kami bentuk Nabi Adam dalam bentuk dari tanah liat, tanah yang terdapat dari kota Mekah sampai kota Thaif. Bentuknya tanah liatnya bermacam-macam. Wallahu a'lam. Nanti saudara bisa cek lagi tafsir yang lain ya. Tapi kita tidak perlu tahu sampai sedetail itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami telah membentuk wajah Nabi Adam, membentuk kalian juga wahai manusia keturunan Adam. Dulu ketika Allah membentuk Nabi Adam, menciptakan Nabi Adam, tsumma kemudian kulna kami berkata lil malaikati kepada para malaikat. Kami dulu berkata kepada malaikat. Malaikat yang kanu adalah alladzina, yang mereka malaikat itu adalah kanu adanya mereka semula fil ardi di bumi. Jadi malaikat-malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah lebih dulu, mereka tinggal di bumi, ada yang tinggal di bumi, kata tafsir ini ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir tidak disebut. Dalam tafsir yang lain tidak disebutkan. Terus setelah Allah berfirman kepada para malaikat, dipanggil semua malaikat, disuruh bersujud, ya, kata-kata Allah, kami berkata kepada malaikat, usjudu, bersujudlah kalian li Adam, kepada Nabi Adam. Sujud di sini adalah, di sini diterangkan as-sajdatut tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud seperti orang sholat, ya. Fasajadu, maka mereka pun para malaikat pada bersujud
illa iblis, kecuali iblis. Iblis menurut tafsir Ibnu Abbas itu raisuhum, awalnya adalah ketuanya para malaikat. Itu menurut tafsir ini. Pimpinan para malaikat sebelumnya itu iblis. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas ya, agak asing buat kita karena dalam tafsir lain tidak disebut. Lah, ketika para malaikat pada sujud, lam yakun, kecuali iblis pemimpin mereka, lam yakun, tidaklah dia ada, minas sajidin, di antara mereka yang bersujud. Iblis layas judud tidak bersujud, ma'as sajidin, bersama orang-orang yang bersujud, bersama malaikat yang pada bersujud. Bisujudi, dengan sujud, li Adama, kepada Nabi Adam. Lah setelah malaikat semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis enggak mau bersujud, lalu Allah berfirman kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ya, di dalam surat Al-Baqarah enggak ada ayat ini. Qala, berfirmanlah Allah ya kepada iblis pada waktu itu, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu wahai iblis? Nih, qala Allahu, telah berfirman Allah, ya iblis, hei iblis, ma mana'aka, apa yang menghalangi kamu? Allah tasjuda, bahwasanya engkau tidak mau bersujud, li Adama, kepada Nabi Adam, il amartuk, ketika aku telah memerintahkan kepadamu. Iblis, apa yang membuat kamu apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada kepada Nabi Adam? Il amartuka, ketika aku telah memerintahkan kepada kamu bisujud, untuk sujud. Qala, menjawablah iblis, ana, aku ya Allah, khairun, lebih baik, minhu, dari dia. Khalaqatani, engkau telah menciptakan aku, min narin, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau telah menciptakan dia Adam, min tinin, dari tanah. Aku lebih dari dia kok ya Allah, buat apa sujud sama dia? Itu ana nari, kata iblis, aku ini api, wa adamu tini, sedangkan Adam itu tanah. Wanar, sedangkan api takulutin, dia bisa memakan tanah. Api bisa memakan tanah, ini semua dibakar sama api. Aku enggak mau sujud sama dia. Nah, karena iblis enggak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena Allah sudah menyuruh kepada iblis tidak mau, lalu Allah bilang, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Ayat yang ke-13 ini. Qala, berkatalah dia siapa? Allahu, Allah, lahu, kepadanya, kepada iblis. Allah berfirman kepada iblis, Allah berkata kepada iblis ketika disuruh sujud tidak mau sujud. Fahbit, maka turunlah kamu wahai iblis, minha, darinya, dari tempat ini, dari surga ini atau dari langit ini. Fa anzil, maka turunlah kamu, minas sama, dari langit ini. Nah, dari tafsir ini kita dapat pelajaran, dapat pengetahuan bahwa surganya tempat Nabi Adam tinggal dan iblis itu ya di langit juga. Terus turunnya bagaimana ya? Dari langit disuruh turun ke bumi, caranya gimana? Jangan tanya sama saya juga nggak tahu. Ya, dan kita nggak perlu tahu itu gimana caranya, karena Allah itu maha berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Bisa saja Allah memindahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, taruh di bawah gitu, tiba-tiba pindah tempat. Kan Allah bisa berbuat seperti itu. Allah itu bisa berbuat apa saja yang Dia kehendaki, yang mustahil sekalipun Allah itu bisa berbuat seperti itu. Sedangkan kita ini hanya bisa memperbuat apa yang kita bisa perbuat. Kita hanya bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Selebihnya itu Allah, urusannya Allah.
Fahbit minha, maka turunlah kamu darinya, yakni fa'anzil minas sama, maka turunlah kamu dari langit. Wa yuqalu, dan dikatakan menurut tafsir yang lain, fakhruj minha, maka keluarlah kamu darinya, yakni min suratil malaikah, ini tafsir yang lain. Maka keluarlah kamu wahai iblis, turunlah kamu wahai iblis dari tempat yang mulia surga ini. Dalam tafsir yang lain disuruhnya iblis turun itu maksudnya disuruh keluar minha darinya, yakni min suratil malaikah, dari bentuk malaikat. Kan tadi sudah dikatakan iblis itu awalnya pemimpinnya para malaikat. Terus disuruh sujud sama Adam, tidak mau. Allah bilang kamu keluar dari kalangan malaikat, keluar tubuh kamu tidak lagi termasuk jenis malaikat. Itu kata tafsir Ibnu Abbas. Ini dalam tafsir Al-Baghawi enggak ada, dalam tafsir Ibnu Abbas enggak ada. Ya. Maka keluarlah kamu darinya, yakni dari bentuk malaikat. Kamu bukan jenis malaikat lagi mulai sekarang. Fama yakunu laka, maka tidak ada bagi kamu wahai iblis. Maksudnya mayam bagi laka, tidak pantas bagi kamu wahai iblis antatakabbaru fiha, bahwasanya engkau bersikap takabur di dalamnya. Kamu tidak bisa iblis berbuat takabur di sini, di surga ini. Nih antata'azzama, bahwa engkau merasa besar, merasa agung, merasa lebih besar fi suratil malaika, dalam bentuk malaikat, ala bani Adam, terhadap anak keturunan Adam. Tidak layak kamu bersikap sombong kepada Nabi Adam karena kamu merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Gak bisa, gak boleh. Bersikap sombong, bersikap lebih baik daripada orang lain, itu gak boleh di surga ini. Dan itu berlaku juga untuk kita, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Di dunia ini pun kita tidak boleh bersikap sombong, gak boleh. Bersikap sombong itu dilarang oleh Allah, larangan yang besar. Ya, nah, kata Allah kemudian fakhruj, maka keluarlah kamu wahai iblis. Keluar maksudnya min suratil malaikah, dari bentuk malaikat. Wa yuqalu, dan dikatakan fakhruj minha minal ard, maka keluarlah kamu dari surga, yakni minal ardi, ke bumi. Kamu turun ke bumi sana dari langit ini. Innaka minassagirin, sesungguhnya engkau wahai iblis minassagirin, termasuk mereka yang hina. As-sagirin artinya orang-orang yang hina, mereka yang hina. Ya, ini minat tadlin, kamu termasuk orang yang hina. Kalau kita sombong, kita juga termasuk orang yang hina di hadapan Allah. Makanya kita jangan pernah sombong dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan wajah kita, dengan bentuk tubuh kita, dengan pakaian kita, dengan apa saja yang kita miliki, yang Allah beri kepada kita. Tidak boleh kita gunakan untuk sombong, enggak boleh. Ya. Qala Allah berfirman, qala berkatalah iblis, andirni, berilah tempo kepadaku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari yang mereka akan dibangkitkan. Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Qala berkatalah iblis, andirni, berilah waktu kepadaku, berilah tempo kepadaku, ajli, berilah waktu kepadaku. Ila, berilah ajalku. Beri tempo maksudnya diberi ajal, diberi kematian, tapi ditangguhkan kematiannya. Makanya sampai sekarang iblis yang dulu disuruh oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam, hari ini masih hidup, enggak mati-mati. Demikian juga keturunan iblis, setan-setan itu enggak ada yang mati. Kita enggak bisa membunuh setan, enggak bisa. Bagaimana membunuh, kita melihat dia enggak bisa kok. Mau kamu tembak pakai senapanmu. Setan gak bisa kamu tembak. Mau nembak kemana kamu? Setan itu gak bisa mati. Sampai kapan, kata iblis minta waktu kepada Allah untuk tetap hidup. Qala berkatalah iblis, andirni, berilah waktu kepadaku, ajilni, berilah waktu kepadaku, ila yaumi, sampai kepada hari yub'atsun, mereka akan dibangkitkan. Yani minal kubur, dibangkitkan dari kubur. Aroda maksudnya, dia bermaksud, yang Allah maksudkan adalah ini al-mal'un, mereka tetap terlaknat. Tuh al-mal'un
alla yamutu. Mereka tetap hidup dalam keadaan terlaknat, dilaknat oleh Allah, dan mereka tidak akan mati. Jadi iblis tidak mati, dan keturunan iblis yang namanya setan itu enggak bisa mati sampai hari kiamat. Jadi umur mereka sudah berjuta-juta tahun itu. Qala berkatalah Allah, berfirmanlah Allah, innaka minal munzorin, sesungguhnya kamu wahai iblis termasuk mereka yang diberi waktu. Qala berfirman dia, siapa dia? Qala Allah, Allah berfirman lahu kepada iblis, innaka minal munzorin, sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk orang-orang yang minal muajjalin, orang yang diberi ajal, diundurkan, ila nafkhatis sur, sampai tiupan sangkakala malaikat Israfil. Sampai nanti malaikat Israfil meniup sangkakala, tanda hari kiamat. Nah, di hari kiamat itulah baru iblis pada mati semuanya, ya. Lalu pada ayat berikutnya yang ke-16, qala berkatalah dia iblis, ini iblis yang berkata, fabima maka karena engkau ya Allah aghwaitani, engkau telah menyesatkan aku, fakama maka sebagaimana adlal tani, engkau telah menyesatkan aku wahai Allah, anil huda dari petunjuk, la aq'udanna lahum, sungguh benar-benar aku akan duduk untuk mereka, aku akan duduk kepada mereka. Maksudnya aku akan menemani anak turun Adam dimanapun mereka berada. Itu sumpahnya iblis kepada Allah. Karena engkau Allah telah menyesatkan aku dari petunjuk, engkau menyesatkan aku, maka aku pun akan terus menerus duduk untuk mereka, yakni libani Adam, untuk anak keturunan Adam, siratal mustaqim, untuk menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah Allah. Yang dimaksudkan ayat ini adalah aku akan menghalangi manusia ini semuanya ya Allah, supaya mereka tidak menempuh jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Apa itu siratal mustaqim? Tafsir 15 mengatakan dinal Islam. Aku akan menghalang manusia dari agama Islam ini ya Allah. Jadi saudara, kalau hari ini masih banyak orang tidak mau menerima Islam, tidak mau mengikuti ajaran Islam, itu tandanya dia masih digoda oleh setan, masih dalam pengaruh setan, sehingga tidak mau mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu yang namanya al-Islam. Lalu apa kata iblis selanjutnya? Tsumma kemudian, pada ayat yang ke-17 ya, tsumma kemudian la'atiyannahum, sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka anak Adam, mim baini aidihim, dari arah depan mereka, mim baini aidihim maksudnya dari antara kedua tangan mereka, maksudnya dari depan mereka, yakni min kibalil akhirah, aku akan menghalangi mereka dari depan mereka. Maksudnya iblis menghalangi manusia dari depan. Itu dalam kitab-kitab tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi maupun tafsir Ibnu Abbas, ini sama keterangannya. Aku akan menghalangi para manusia ini wahai Allah, supaya mereka jangan menempuh jalanmu yang lurus, yaitu jangan menempuh ajaran Islam ini. Dari depan mereka aku halangi. Iblis menghalangi manusia dari depan, maksudnya mingki balil akhirah, dia halangi dari arah akhirat. Karena manusia itu akan berjalan ke depan. Kita ini berjalan menuju kepada akhirat. Kita sedang menuju akhirat ini, Pak. Halo. Ya, kita sedang berjalan menuju akhirat. Tapi oleh iblis dihalang-halangi dari depan. Ini jangan, kamu jangan ke sini. Jangan, enggak bagus ini, buat kamu enggak bagus. Ke belakang aja, ke belakang saja. Itu. Bagaimana caranya iblis menghalangi mereka dari depan? Dibuatlah manusia oleh iblis supaya jangan mikir akhirat. Tuh. Gak perlu kamu ngaji gini, gak perlu. Ini gak ada gunanya ini. Kamu pergi aja kerja, dapat duit kamu. Kamu pergi sana kemana, nanti kamu dapat duit. Gak usah ngaji gini, gak usah.
Itu termasuk ajarannya iblis itu. Jangan ingat akhirat. Ini. Apa kata iblis? Allah jannata, enggak ada itu surga. Wala naro, dan tidak ada itu neraka. Enggak ada itu surga, enggak ada neraka. Ini omongannya iblis. Wala ba'sa, dan tidak ada itu hari kebangkitan dari kubur. Wala hisaba, enggak ada itu perhitungan amal, enggak ada. Itu caranya iblis menghalangi manusia untuk tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada neraka, tidak percaya kepada hari kebangkitan sesudah kematian, tidak percaya kepada hari perhitungan amal di akhirat nanti. Itu salah satu caranya iblis menghalangi manusia dari depan. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, ya Allah, aku akan halangi manusia dari belakang mereka. Apa yang dimaksud dengan iblis menghalangi manusia dari belakang mereka? Annad dunya, kata iblis, bahwa dunia ini la tafna, tidak akan habis. La tafna, tidak fana dunia ini. Kalau Allah kan bilang dunia ini fana. Iblis bilang enggak fana ini. Dunia ini enak. Wa amurahum, dan iblis memerintahkan kepada mereka manusia bil jam'i, untuk mengumpulkan dunia ini, wal man'i, dan menghalangi manusia dari sedekah, wal bukhli, dan menyuruh manusia untuk bakhil, itu wal fasad, dan berbuat kerusakan. Jadi kalau ada manusia bakhil, medit, enggak mau sedekah, enggak mau sedekah, enggak mau kurban padahal dia mampu berkurban, itu karena dia masih dalam pengaruh iblis. Nah, makanya kita jangan jadi orang yang medit. Kalau kita punya uang dikumpul-kumpulkan sampai setahun mencapai 3,5 juta, kasihkan ke Mbak Lina, apa ke Pak Agan itu, atau ke siapa lagi yang ditunjuk kemarin. Tuh ya, kasihkan untuk apa? Urunan beli sapi. Enggak punya 3,5 juta, ya sudah 3 jutaan ada. Ya, benar ya, Pak Agan ya. 3 jutaan ada. Tapi 2,5 enggak ada ya. Karena enggak ada sapi yang bisa dibeli dengan harga 2,5 juta dikumpulkan dari 7 orang, masih sisa enggak ada. Ya, jadi iblis menghalangi manusia dari belakang, maksudnya mereka diiming-imingi dengan dunia gitu loh. Kamu enggak usah mikir akhirat, mikir dunia saja. Kamu hidup di dunia ini, yang kamu pikir dunia ini aja. Itu iblis punya ajakan. Wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, aku akan menghalangi manusia dari sebelah kanan mereka. Maksudnya mingki balidin, dari arah agama. Jadi manusia dihalang-halangi oleh iblis dari memikirkan soal agama. Udah enggak usah bicara agama, enggak usah mikirin agama, enggak ada gunanya itu. Kata orang komunis, agama itu racun. Kalau manusia sudah mengingat agama, dia sudah kena racun, mati nanti dia. Itu kata orang komunis. Ya, nah, menurut orang yang beriman, ya agama bukan racun. Itu iblis yang ngomong gitu. Agama ini adalah ajaran yang mulia, ajaran yang baik, yang membimbing manusia untuk menuju ke surganya Allah. Kalau manusia enggak mau beragama, ya enggak bisa sampai ke surga. Gimana ya? Aku akan menghalangi mereka dari sebelah kanan mereka. Pamangkana alal huda, maka orang yang berada di atas petunjuk, asbahu alaihi, aku akan menyerupai kepadanya, hatta sampai yakhruja minhu, dia akan keluar darinya. Ya, wa mangkana, dan siapa yang adalah dia alad dalalah, berada di atas kesesatan, azyana lahu, aku akan hias-hiasi kepadanya, hatta yasbuta, sampai dia mantap, teguh, kuat alaiha, padanya. Jadi kata tafsir ini ya, aku akan menghalangi manusia dari sebelah kanan mereka. Dihalangi manusia dari sebelah kanan, maksudnya dihalangi dari urusan agama. Kalau dia dalam keadaan berada di atas petunjuk, asbaha, aku akan membuat bingung kepadanya. Aku akan menyerupakan atau membingungkan kepada dia. Jadi akhirnya apa? Aku akan membuat bingung kepada dia, hatta yakhruja minhu, sampai akhirnya dia keluar dari agama. Kalau dia sudah berada di satu agama yang benar, dia akan dibuat oleh iblis. Gimana sih Islam ini? Masa Islam kayak begini sih? Masa Islam kok pada jadi teroris sih?
Padahal nggak ada ajaran Islam untuk menjadi teroris, itu nggak ada. Teroris dalam Islam itu nggak ada. Orang yang benar-benar memegang teguh ajaran Islam nggak akan mungkin jadi teroris. Dan teroris yang ada, yang dituduhkan oleh manusia sekarang ini, itu bukan mereka yang sudah mati ditembakin, itu bukan. Teroris yang sebenarnya ya setan itu. Dan bentuk manusia yang orang Amerika itu teroris itu. Negara Amerika itu negara teroris itu. Dia yang bikin ISIS, dia yang membuat Al-Qaeda, dia yang membuat segala macam itu. Lalu ditimpakan kepada orang muslim. Makanya kita hati-hati. Itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam beragama Islam ini kita tidak boleh membela ormas kita, golongan kita, kelompok kita itu gak boleh. Kita hanya boleh membela Islam, gak boleh membela Muhammadiyah, gak boleh membela NU, gak boleh. Saya bilang ini, rekam omongan saya, sampaikan kepada PBNU sana kalau perlu, sama kiai-kiai NU, sampaikan kepada mereka. Gak ada itu, kita disuruh membela NU, membela Muhammadiyah itu gak ada. Yang ada adalah kita disuruh membela Islam. Saudara mau berada di ormas yang namanya NU silahkan, mau berada di ormas yang namanya Muhammadiyah silahkan, tapi jangan membela Muhammadiyah, jangan membela NU. Belalah al-Islam. Di NU saudara bela Islam, di Muhammadiyah saudara bela Islam, dan seterusnya. Itu bukan NU-nya, bukan Muhammadiyahnya yang dibela. Jangan salah itu. Nabi Muhammad SAW bukan orang NU juga kok. Nabi Muhammad SAW bukan orang Muhammadiyah juga kok. Kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW, bukan mengikuti yang lainnya. Ya, saya sudah peringatkan ini. Sampaikan ini semua seluruh dunia kalau perlu. Ya. Kalau mereka enggak percaya, biar berdebat dengan saya. Biar mereka ngomong dengan saya. Kenapa kamu bilang begitu? Saya akan jawab. Nah, karena apa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajari kita asobiyah, paham pengelompokan, paham apa namanya ya, paham asobiyah, paham kebanggaan kepada kelompok, kebanggaan kepada golongan, enggak ada. Kita disuruh bangga menjadi Muslim, bukan menjadi yang lain. Ya, ini ajaran Allah dari Rasulullah SAW juga. Jadi aku akan mengambil mereka dari kanan mereka. Kalau mereka Bani Adam itu berada di atas petunjuk, aku akan goda dia, aku akan bikin dia bingung sampai dia keluar dari Islam. Atau wa man kana ala dolalah, kalau dia berada dalam kesesatan, kata iblis ini, aku akan hias-hiaskan kepada dia kesesatan itu sehingga dia tidak merasa berada dalam kesesatan. Itu iblis punya kerja. Jadi orang berada dalam kesesatan, tapi dibuat oleh iblis dia tidak merasa dalam kesesatan, dia merasa di atas petunjuk. Itu pengaruh iblis, Pak. Jadi makanya kita tidak akan menang melawan iblis, kita tidak akan menang melawan setan kalau tidak ditolong oleh Allah. Bukan hanya dari depan dan dari belakang dan dari kanan. Wa ansyama ilihim, dan aku akan menghalangi Bani Adam dari arah kiri mereka. Maksudnya min kibali ladzati dunya, min kibali ladzati wasyahwat. Aku akan goda mereka, halang-halang mereka dari arah kelezatan dan syahwat. Manusia akan aku buat mereka sehingga mereka lebih mementingkan, memikirkan syahwat mereka, keinginan mereka daripada keinginan untuk menjalani agama Islam ini. Itu. Aku akan halangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum, dan engkau Allah tidak akan mendapati mereka, ya, kullahum semua mereka, syakirin, mereka yang bersyukur. Aku akan buat manusia ini tidak menjadi orang yang bersyukur, tidak menjadi orang yang beriman, tapi akan aku buat mereka semuanya kafir semuanya, tidak mau menyembah kepada engkau. Wah, lalu Allah bilang apa? Diiyakan oleh Allah ini. Sumpahnya iblis dibiarkan oleh Allah. Maka sampai hari ini kita tidak akan bisa lepas dari pengaruh setan, dari pengaruh iblis dan bala tentaranya dan anak buahnya yang namanya setan-setan itu. Itulah sebabnya saudara sekalian, setiap pagi dan petang kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk berdoa begini. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali
wa min fauqi wa a'udzubika an ukhtala min tahti. Ya. Ada zikir begitu enggak? Allahumma ya Allah, Allahumma fadni ya Allah, jagalah aku mim baini yadayya, dari arah depanku dari serangan iblis, wa an khalfi, dan dari belakangku ya Allah lindungilah aku dari pengaruh iblis dari arah belakangku, wa an yamini, dan dari arah sebelah kananku, wa an shimali, dan dari arah kiriku, wa min fauqi, dan dari sebelah atasku, wa an, dan dari an ukhtala, bahwasanya aku terjebak, aku tergoda, aku dijebak atau digoda oleh iblis, min tahti, dari arah bawahku. Ini zikir yang dibaca setiap pagi dan petang. Jadi saya ketika zikir itu seperti itu, bayangkan saya sedang ngomong sama Allah, minta dilindungi oleh Allah dari pengaruh iblis yang bisa datang dari depan kita, dari masalah akhirat, dan dari belakang kita dari masalah dunia, dan dari sebelah kanan mereka dari masalah agama, dan dari sebelah kiri kita dari masalah yang bukan agama, atau sebelah kanan dari masalah yang baik-baik, dari sebelah kiri dari yang tidak baik. Demikian juga dari arah atas dan dari arah bawah. Bisa saja iblis menggoda manusia dari arah atas. Tuh, tapi menurut keterangan sebagian tafsir, iblis nggak bisa menggoda manusia dari sebelah atas dan dari sebelah bawah nggak bisa, karena orang beriman itu selalu melihat kepada Allah, ketika berdoa selalu melihat kepada Allah, ke arah langit sana berdoa, melihat kepada Allah, melihat ke arah langit berdoa, dan bersujud melihat ke bumi. Makanya iblis nggak bisa menggoda manusia dari arah atas dan dari arah bawah. Tetapi walaupun begitu, Rasulullah SAW tetap mengajari kita untuk berlindung kepada Allah dari pengaruh iblis yang bisa saja datang dari atas dan dari bawah kita. Ya, jadi karena itu ya kita ngikuti Rasulullah SAW aja. Ya, lalu kalau kata Allah apa? Qala khruj minna mad'umam madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Berkatalah Allah, keluarlah kamu darinya, mad'umam, dalam keadaan tercela, madhuran, dalam keadaan terusir, laman tabi'aka, sungguh siapa yang mengikuti engkau wahai iblis, minhum, dari kalangan mereka Bani Adam, la amla'anna, sungguh benar-benar aku akan memenuhi jahannama, neraka jahannam, minkum, dari kalian wahai iblis beserta pengikutnya, ajma'in, semuanya. Kata Allah, ya sudah, silakan kamu goda anak Adam, tapi orang yang berlindung kepadaku, aku akan beri perlindungan kepadanya. Kata Allah, silakan kamu keluar dari surga ini iblis dalam keadaan terhina, tercela, terusir, dan siapapun yang mengikuti engkau wahai iblis di antara mereka Bani Adam, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan mereka semuanya, dengan kalian semuanya hai iblis, dan mereka anak-anak Adam yang mengikuti langkah-langkahmu, yang mengikuti jalanmu yang sesat itu. Nah, dari sini saudara sekalian, mari kita semuanya belajar menjadi orang yang tetap menjaga iman kita dalam situasi seperti apapun, dan kita selalu berlindung kepada Allah dari pengaruh setan, dari godaan setan. Karena setan itu selalu menggoda kita. Setan yang membuat kita ini malas mengaji, ya, malas sholat, malas sedekah, malas beramal soleh. Itu hati-hati ya. Demikian untuk pagi hari ini. Besok pagi kita insyaallah kita ketemu lagi. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.